Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah diskusi yang sangat menarik sebagai pemantik. Terima kasih Amir Zaim tadi sudah sangat jelas dijelaskan tentang perak dari berbagai sisi. Ya, silakan tuan dan puan yang ingin bertanya boleh acungkan tangan nanti saya tunjuk. Tadi Amir menyatakan bahwa maksudnya di hari ini harga perak sudah sangat tinggi dalam dolar sampai tembus 103 USD per troy ounce, yang mana awal tahun masih 1:90 rasionya dengan emas, sekarang sudah 1:47, dan orang sudah menganggap perak sudah sangat mahal, tapi kalau kita melihat rasio justru masih under value ya, karena fitrahnya 1:15 seperti yang Amir sampaikan. Ini masih jauh, sekarang masih 1:47. Nah, jadi ini kesempatan masih sangat panjang, jadi belum terlambat. Dan memang Amir banyak sekali yang hari ini order ya hasil silver tentunya, karena harga hasil silver itu satu-satunya mungkin brand perak lokal di Indonesia yang paling dekat dengan spot harganya. Nah, jadi ya mudah-mudahan segera tersedia ya di waktu dekat. Baik, silakan tadi yang pertama acungkan tangan Rabani ya. Kak Rabani boleh Rabani Entertain 2. Silakan dibuka mikrofonnya dan bertanya. Perkenalan dulu, nama dan dari mana. Silakan Halo, Rabani halo, Entertain 2. halo. Ya, silakan Assalamualaikum. Kak. Waalaikumsalam. Saya Pak Bang Rabbani dari Medan. Eh, izin bertanya, yang mau saya tanyakan itu ini Pak, Hmm, keseluruhan jumlah emas itu di dunia itu apakah terbatas Pak di secara satu dunia Pak jumlahnya? Ya terbatas. Yang tidak terbatas itu hanya Allah SWT. Nah, tetapi sistem riba itu, ya, sistem riba itu mengubah sesuatu yang terbatas itu menjadi seolah-olah tidak terbatas. Itu kenapa menjadi terus merosot nilainya, ya, gitu. Jadi kalau Allah SWT itu menciptakan 5.000 ton, ya yang ada 5.000 ton itu. Tetapi manusia segelintir orang yang mau mengeruk keuntungan banyak memanipulasi yang 5.000 ton itu menjadi seolah-olah ada 500.000 ton. Dengan cara mereka menciptakan yang disebut sebagai derivatif, yaitu sertifikat emas. Jadi karena itu kalau Anda mau memiliki emas atau perak, buang itu sertifikat. Jangan pernah berpikir bahwa Anda memerlukan sertifikat. Sertifikat itu ilusi, gitu. Dan kenyataannya justru sertifikat-sertifikat itulah yang kemudian membuat emas yang terbatas itu menjadi seolah-olah tidak terbatas, gitu. Ya. Dan itu salah satu cara bentuk manipulasi terhadap perak. Jadi derivatif perak itu sangat besar. Nah, tetapi seperti yang saya katakan tadi, pada akhirnya Allah lah yang menjaga nilai perak itu sehingga tidak bisa dimanipulasi dan akan kembali kepada fitrahnya, gitu. Ya, jadi ya sudah barang tentu emas dan perak itu terbatas. Yang kedua Pak, saya mau bertanya Pak, eh, kalau cara membuktikan perak itu asli atau tidak itu contohnya seperti apa ya, Pak? Apakah bisa digosok dengan air keras, Pak? Iya, itu kalau digosok-gosok itu zaman kuno itu, cara zaman kuno itu saya nggak tahu bukan dengan air keras, tapi ada zat eh, yang digunakan dulu di Pegadaian atau toko emas atau pengrajin emas digosok dengan batu gosok. Itu salah satu cara saja. Nah, sekarang ini sudah canggih. Sekarang ada alat spektrofotometer atau kita nyebutnya XRF, yaitu tinggal ditempelkan, dipencet dalam waktu sekian detik udah keluar hasilnya. Gitu. Nah, tetapi yang saya mau katakan adalah satu-satunya cara untuk mengetahui kemurnian emas atau perak itu ya diuji. Soal caranya macam-macam. Gitu. Jadi sekarang ini ada ilusi seolah-olah kemurnian emas dan perak itu bisa dilakukan dengan cara dikasih barcode. Ya. Tadi sertifikat itu satu ilusi pertama, sekarang adalah lagi yang namanya barcode. Nah, barcode itu tidak ada hubungan dengan emas dan peraknya. Barcode itu
yang ditempel di kemasannya itu hanya menyudutkan emas dan perak itu betul diterbitkan oleh PTA atau PTB, tapi tidak menunjukkan kemurnian emas itu sendiri. Kalau mau tahu murni atau tidak atau berapa persen kadarnya ya dibuka, ya kan, dibuka, diambil, diperiksa. Nah itu sebabnya belilah emas dan perak yang kemasannya bisa dibuka. Jangan beli emas dan perak yang kemasannya disil. Karena kalau disil, itu nanti robek dikit, nah, harganya diturunin, kelipet sedikit harganya diturunin. Kalau ada ternis atau oksidasi tidak bisa diapa-apain, dibuka plastiknya diturunin harganya. Kalau Anda beli perak, seperti Achilles yang plastiknya itu sengaja hanya dengan klip, buka, bersihkan, dan membersihkan perak itu mudah dengan odol atau dengan baking soda, ya kan, yang dikuyuk di apa namanya dikasih aluminium foil disiram air panas itu bersih dengan sendirinya. Kalau Anda pegang perak yang disil plastiknya, Anda buka nanti di belakang ini plastiknya robek, harganya diturunin. Itu adalah dengan pedagang atau pabrikan untuk membuat Anda berilusi tentang sertifikat, tentang apa namanya barcode, tentang kemurnian emas dan seterusnya. Jadi itu adalah brainwash yang dilakukan oleh para pedagang di pasar gitu. Oke, terima kasih banyak Pak atas informasinya ya Pak. Ya, Sehat-sehat selalu sama-sama. Pak. Oke, baik. Terima kasih Kak Rabani Entertain 2 dari Medan yang sudah bertanya. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita utamakan pertanyaan yang akan disampaikan melalui eh, mikrofon ya. Nah, nanti yang via chat kita akhirkan. Baik, tuan dan puan, angkat tangan saja dulu. Jadi jangan dulu membuka mikrofon karena nanti akan feedback dengan yang sedang bicara. Yang kedua tadi Mbak Erita Lubek. Silakan disampaikan pertanyaannya. Dibuka mikrofonnya boleh. Bismillah. Amir, saya mau tanya dari pengalaman 20 atau 25 tahun sampai sekarang ini, apa kata-kata kunci atau yang paling efisien untuk penyebaran dinar dirham itu di dalam masyarakat selain muamalah, selain pasar muamalah? Itu yang pertama. Yang kedua, em, idealnya tadi saya kurang paham gitu. Idealnya perbandingan antara dinar dan dirham itu sewaktu zaman Nabi itu 1 banding berapa? Dan sekarang kan 1/40 ya kalau nggak salah. Dan apakah itu melampaui dari sunatullah? Bisa dijelaskan mengenai ini? Terima kasih. Baik, ya pertama mengenai dinar dan dirham, maksudnya penggunaannya ya. Saya selalu mengatakan ada 1001 alasan untuk menolak dinar dan dirham atau untuk tidak mau menjalankan dinar dan dirham. Itu banyak sekali alasannya, tidak praktis, tidak lazim, ribet, dan seterusnya dan seterusnya. Dan hanya ada satu untuk bisa menggunakan dan memiliki dan menggunakan dinar dan dirham, yaitu ketaatan kita pada Allah SWT. Ya, jadi kalau landasan kita adalah mentaati perintah Allah SWT bahwa riba itu haram dan kita harus meninggalkan riba, dan bahwa perdagangan itu dihalalkan dengan cara-cara yang adil, dengan alat tukar yang punya nilai dan sebagainya, maka dengan sangat mudah gitu. Jadi menggunakan dinar dan dirham itu sangat mudah. Yang sulit adalah tumbuhnya ketaatan kepada Allah SWT gitu ya. Jadi kita harus memahami dulu kenapa masyarakat itu tidak mentaati Allah SWT. Artinya hari ini umat Islam mentaati sesuatu selain Allah SWT gitu. Jadi kalau misalnya dalam konteks mata uang, berarti tidak mentaati perintah Allah SWT dan Rasulnya untuk menggunakan dinar dirham, tapi mentaati para bankir untuk menggunakan uang kertas dan bank gitu, ya kan? Nah, ketika Allah SWT menyatakan perang terhadap riba, kita justru menyembur-nyemburkan riba gitu. Nah, jadi memang di luar hal-hal yang sifatnya praktis bahwa kita membuat pasar muamalah, kita zakat dan sebagainya, harus didahului dengan tadi kembalinya tauhid
ketakutan kita itu hanya harus takut pada Allah SWT. Ketaatan kita harus taat kepada Allah SWT. Nah, jadi di mana letak ketakutan dan ketaatan itu? Adanya dalam kolbu. Nah, jadi di zaman modern sekarang ini, manusia itu sudah bukan lagi manusia. Kalau Nietzsche bilangnya sebagai subhuman. Karena kehilangan fakultas terpenting dari manusia, yaitu fakultas rohaniahnya. Fakultas rohaniah itu adanya di dalam kolbu. Dan kolbu kita sekarang ini mati. Sehingga rasa takut dan ketaatan itu tidak ada. Kecuali dengan nalar. Bahwa kita harus mentaati undang-undang, bahwa kita harus mentaati aturan-aturan penguasa dan seterusnya. Itu karena nalar yang bermain. Kolbu kita mati. Kalau kolbu kita hidup, maka kecintaan itu akan kembali kepada Allah SWT. Ketaatan itu akan kembali kepada ketaatan kepada Allah SWT dan kepada Rasulnya. Nah, jadi memang harus ada upaya-upaya untuk membangkitkan atau menghidupkan kolbu ini. Nah, pengajaran tentang ihsan menjadi penting. Jadi kita tahu bahwa dinul Islam itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, hari ini ihsan dimatikan. Ya, jadi instrumen-instrumen untuk mengajarkan ihsan itu kan ada sholawatan, ada membaca Al-Quran, ada melantunkan sholawat burdah dan seterusnya. Nah, ada sementara pihak yang mengatakan bahwa semua jalan untuk menghidupkan kolbu itu adalah bid'ah. Misalnya begitu ya, dilihat dari secara legalistik bahwa ini bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah. Dan itu kebanyakan, bukan kebanyakan, banyak diantaranya sebetulnya adalah pengajaran ihsan. Gitu, yang kita kenal secara teknis sebagai tasawuf. Gitu ya kan. Nah, jadi ini yang harus dikembalikan. Pengajaran ihsan itu, jalan tasawuf itu, tentu ada penyimpangan di sana-sini, sama aja di dalam syariat Islam ada penyimpangan, di dalam akidah ada penyimpangan, di dalam ihsan juga ada penyimpangan. Tentu bukan itu yang kita maksudkan, tetapi pengajaran-pengajaran yang bisa mengembalikan dan mengisi relung kolbu umat Islam itu untuk kembali hanya mencintai Allah SWT, mencintai Rasulnya, dan mentaati risalah-risalahnya. Gitu ya. Jadi memang ini pengajaran yang tidak mudah. Dan karena itu, jadi kalau pasar muamalah, kemudian dinar dirham, itu kan wilayah syariat. Wilayah ibadah, wilayah syariat. Nah, wilayah ihsan ini, futwa, ya kan. Nah, itu yang harus juga bersamaan. Gitu. Jadi memang ini kita memerlukan para suyuh yang bisa mengajarkan ini dan mengembalikan ihsan itu di dalam umat Islam. Gitu. Jadi sama sekali tidak cukup hanya dengan membuat pasar muamalah, dengan mengedarkan dinar dirham. Itu sangat penting, perlu, harus, tapi tidak cukup, gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ada sesuatu yang lain yang juga harus dilakukan oleh umat Islam, yaitu mengembalikan pengajaran ihsan. Gitu. Kemudian yang kedua mengenai rasio tadi itu, jadi sekali lagi kalau kita melihat fitrah. Jadi kalau orang menambang emas dan perak atau secara umum di alam semesta ini, Allah menyediakan emas itu dibandingkan perak adalah 1/17 kira-kira ya. Nah, sesudah dimurnikan karena ada proses penambangan dan sebagainya, itu akan ketemu rasio tadi 1/15. Gitu, bahwa di zaman Rasul mengalami perubahan, di zaman sahabat mengalami perubahan, itu adalah dinamika di pasar. Gitu, karena rasio emas dan perak itu tidak boleh difikskan. Seperti zaman Romawi kan difikskan 1/15. Tapi Rasul mengharamkan itu dan membiarkan supaya dia berfluktuasi mengikuti harga pasar. Gitu. Nah, sekarang kenapa kemudian tiba-tiba menjadi 1/90, banding 100, atau sekarang ini mengalami perubahan mengecil menjadi 1/48, itu kan karena dimanipulasi. Tadi itu dengan diciptakan derivatif, pasar sekunder, pasar berjangka, yang semuanya adalah instrumen ribawi. Gitu. Jadi kalau kita berpatokan kepada emas dan peraknya, ya ini nanti insya Allah akan kembali menjadi 1/15-16. Karena kalau kita lihat dulu di zaman Mamluk, kalau ada yang sudah membaca buku ekonomi Mamluk itu yang terjadi belum ada uang fiat, tapi ada fulus. Jadi fulus dicetak besar-besaran, yang akhirnya juga menghilangkan emas dari peredaran, perak juga mengecil. Akhirnya terjadi seperti yang kita sebut krismon hari ini.
gitu. Nah, Makrizi kemudian memberikan satu nasihat bahwa harus dikembalikan rasio emas dan perak 1:16. Jadi angka 1:15, 1:16 itu sudah ribuan tahun dan diyakini oleh para ulama gitu. Kalau kita mau menyebutnya sebagai ulama, kita sebelumnya hari ini kita bisa menyebutnya sebagai pakar atau sebagai ahli, tapi para ulama itu terutama Makrizi yang jelas tertulis secara hitam putih di dalam bukunya itu menganjurkan 1:16 gitu. Tapi sekali lagi tidak dengan cara difikskan, tapi biarkan mekanisme pasar berlangsung gitu. Dan hari ini sudah mendekati ke arah 1:15 itu gitu. Jadi ya kita ikuti saja gitu. Itu yang saya maksud tadi, bahwa kita tidak perlu galau dalam melihat nilai emas dan perak. Karena kalau sehari-hari kan ada fluktuasi, ada naik turun. Itu yang berfluktuasi adalah uang fiat, bukan peraknya. Anda punya 1 kilo perak akan selamanya tetap 1 kilo perak begitu. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Erita apa yang ditanyakan. Baik, Ya, Amir, terima kasih atas jawabannya. Saya sangat dipahami. Terima kasih. terima kasih Ibu Erita yang sudah bertanya. Terima kasih juga Amir Zaim atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, alhamdulillah malam ini kita sudah berjalan 1 jam ya sejak dari pembukaan. Kita masih punya waktu sampai kira-kira jam 21.50 sebelum ditutup. Jadi masih ada kesempatan bagi beberapa penanya selanjutnya untuk bertanya mengenai tema kita malam hari ini tentang saatnya dirham perak berjaya. Selanjutnya kita lanjut ke penanya selanjutnya. Kita utamakan yang sudah angkat tangan terlebih dahulu. Tadi Bapak Izudin Sobri. Silakan Pak, dibuka, diperkenalkan namanya dan dari kota mana, lalu disampaikan Ya, pertanyaan. ya, terima kasih Mas. Izin Amir Zaim, saya Izudin Sobri dari Bantul, Jogja. Mau bertanya yang pertama terkait dengan persiapan kan ekonom memprediksi akan ada blackout atau kematian total terkait dengan sumber daya dan perekonomian seperti itu. Nah, kalau menurut dari jenengan, dari Amir Zaim, berapa kira-kira yang harus dipersiapkan untuk menghadapi blackout tersebut? Berapa dirham? Dan karena prediksinya uang fiat juga masih tetap berlaku, kira-kira paling tidak kita harus berbekal berapa seperti itu, Amir? Itu pertanyaan yang pertama. Dan itu berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, yaitu apakah pandangan ekonom yaitu terkait dengan financial freedom itu masih sejalan dengan penggunaan dirham dinar saat ini gitu, atau oke, kita akan sediakan financial freedom dari dirham dan dinar seperti itu. Terima kasih Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi ini juga cara pandang yang menyesatkan, ya kan? Jadi kita nggak penting itu berapa dirham untuk bekal menghadapi blackout atau dan sebagainya itu, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ya. Jadi bukan soal berapa dirham yang kita punya, tapi yang perlu kita sadari dulu adalah bahwa yang akan kolaps itu sebuah sistem, bukan kita. Kita tidak akan kolaps. Nah, tapi kalau kita ikut sistem itu, kita ikut kolaps. Gitu ya. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana kita membangun sesuatu yang baru dan membiarkan yang akan kolaps ini kolaps, nggak usah diperbaiki. Jadi upaya sia-sia untuk memperbaiki perekonomian ribawi ini, ya mau dengan cara apapun yang dilakukan oleh para ekonom, para pejabat, para ilmuwan, itu kan sekarang hanya mengotak-atik bagaimana sistem riba ini mau bertahan. Nggak mungkin sistem riba ini pasti kolaps. Gitu. Jadi yang harus dilakukan itu adalah bahwa kita harus membangun skoci. Nah, dan itu hanya bisa dilakukan dengan cara berjamaah. Kita harus membangun komunitas. Anda mau punya 1 juta dirham, Anda hidup sendirian nggak ada gunanya. Anda punya 2 juta dirham,
tapi masih berada dalam sistem itu nggak ada gunanya. Gitu. Dirham itu akan menjadi beban. Gitu. Nah, karena itu yang harus diubah adalah perilaku kita dulu. Mindset kita berubah, perilaku kita berubah, kita berjamaah, dengan sendirinya kita mulai tidak memerlukan uang kertas. Jadi kalau uang kertas itu kolaps, kita aman. Karena kita masih punya, nah di situ baru kita masih punya kebun, kita masih punya sayuran, kita masih punya dirham, dan kalau nggak ada dirham kita bisa berjual beli dengan kedelai, dengan jagung dan sebagainya. Gitu ya. Jadi yang harus dipersiapkan itu bukan berapa besar dirham yang kita punya, tapi kita mengubah perilaku kita pelan-pelan meninggalkan sistem atau kehidupan yang sedang kolaps ini, gitu. Nah, itu yang akan menyelamatkan kita dan keluarga kita dan masyarakat kita. Mulailah berjamaah, bergabung, ikut dengan amir-amir yang sudah ada. Kalau belum ada, tunjuk salah satu menjadi amir, gitu. Kalau belum ngerti, pelajari apa itu amirat. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan memberikan satu buku yang berkaitan dengan itu, bahwa kesempurnaan umat Islam itu ada dalam jamaah. Dan bagaimana cara berjamaah, dan kenapa harus berjamaah, itu ya. Nah, semua pengajaran dari Syekh Abdul Qadir As-Sufi itu kan berdasarkan itu. Pengajaran pertamanya adalah mengorganisir diri, bentuk jamaah, gitu. Nah, ini buku yang baru terbit, ini saya sarankan Anda semua baca nih, judulnya Negara Budak. Itu 100 tahun yang lalu, Hilary Belloc, dia seorang pastor Katolik, ya, sudah memprediksi apa yang akan terjadi 100 tahun kemudian, yaitu perbudakan. Nah, tetapi yang dia belum bayangkan adalah bahwa perbudakan yang hari ini kita alami adalah perbudakan yang pangkat 2, pangkat 3. Gitu, karena dia masih berpikir perbudakan terjadi ketika manusia itu kehilangan alat-alat produksi, ya kan? Jadi masyarakat itu terbentuk menjadi 2 kelas, yaitu kelas pemilik modal, pemilik alat produksi, kelas borjuis, dan mayoritas masyarakat menjadi kaum proletar yang tidak punya alat produksi. Nah, itu sudah menimbulkan hubungan tuan dan budak, gitu, ya. Nah, tetapi kalau kita lihat hari ini perbudakan bukan hanya karena orang tidak punya alat produksi, kemudian digencet lagi dengan perbudakan kedua, yaitu Anda dipajaki. Ya. Jadi sistem kehidupan modern dengan negara fiskal itu adalah Anda dipaksa membiayai kehidupan yang sebetulnya tidak ada urusannya sama kita, ya kan, sesudah kita kehilangan alat produksi menjadi proletar, dipajaki lagi untuk membiayai kehidupan ribawi ini. Nah, tetapi ini baru pangkat kedua. Karena pangkat ketiganya adalah Anda kemudian tidak bisa hidup tanpa hutang. Gitu, ya. Jadi Anda diperbudak, level ketiga adalah untuk membayar hutang yang sepanjang hidup terjadi, gitu. Atau itu dulu dijerat dengan hutang dulu, kemudian dipajaki, gitu. Nah, jadi pajak itu kalau Anda baca buku riba dan pajak yang juga baru kita terbitkan, itu jelas diuraikan oleh Profesor Maurizio bagaimana negara modern itu menjadi instrumen untuk merampas kekayaan yang sudah tinggal sedikit dari masyarakat miskin, masyarakat kebanyakan, dialihkan kepada oligarki, gitu, ya. Nah, jadi itu perbudakan level ketiga. Nah, level keempat ini yang lebih basic lagi, yang semua orang tidak menyadari, yaitu dengan uang kertas. Sistem uang fiat itu adalah instrumen perbudakan, gitu. Karena dengan menisbahkan seluruh harta kekayaan kita dan uang kertas dan uang fiat, itu pemiskinan itu terjadi secara permanen. Dan sebentar lagi ditambah dengan kontrol yang luar biasa ketatnya dengan sistem digital. Gitu. Jadi percobaan untuk menuju kepada digital currency itu sudah semakin dekat, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi atas pertanyaan itu bukan kita harus menumpuk-numpuk emas dan perak. Mengubah perilaku kita, mengubah cara hidup kita untuk dekat kepada fitrah dan perlahan-lahan kita tinggalkan sistem yang sedang runtuh ini. Kalau tidak, ya Anda akan ikut runtuh dengan 1 juta dirham Anda, gitu. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Amir Zaim atas jawabannya. Terima kasih juga yang sudah bertanya dari Bapak Izzuddin Sobri dari Bantul. Ya, alhamdulillah para peserta
meskipun sudah di tengah-tengah kajian masih juga banyak yang masuk, ya itu dipersilakan karena grup masih linknya masih kita open terus sampai kira-kira 21.45 nanti kita kunci bagi yang masuk. Sekarang boleh silakan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita utamakan yang akan buka mic terlebih dahulu. Nanti kalau sudah tidak ada yang buka mic, kita lanjut ke pertanyaan yang sudah ngantri juga ini di chat. Pertanyaannya sangat banyak. Silakan selanjutnya Bapak Hafiz Maulana, diperkenalkan namanya dan dari kota mana. Boleh Pak dibuka. Baik, terima kasih Mas. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amir James Waalaikumsalam Hedi, warahmatullahi. Mas, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz dari kota Depok. Pertanyaannya gini Amir, hal-hal kecil apa yang bisa kita lakukan supaya kita itu bisa head to head atau berhadapan-hadapan dengan Yahudi atau bangkir atau riba itu Amir pada kehidupan sehari-hari, selain membantu saudara kita yang berhutang ke pinjol terus kita minjemin ke dia tanpa bunga gitu Amir. Mungkin Amir punya ide lain yang bisa kita amalin bersama gitu. Iya, itu dua hal yang apa namanya ya, salah arah gitu ya. Pertama, bukan kita mau membebaskan orang dari hutang. Itu hanya menolong satu orang, dua orang. Tapi anak cucunya akan terus berhutang. Tetangga-tetangganya akan terus berhutang. Gitu ya. Nah, jadi jalan untuk membebaskan manusia dari hutang itu adalah meninggalkan sistem ribanya ini. Gitu. Nah, itu ada buku lain yang perlu Anda baca, atau yang judulnya Perbudakan Hutang. Gitu. Jadi buku-buku Pustaka Adina itu saya sengaja pilih yang bisa memberikan bekal gitu ya. Tapi saya tahu bahwa sekarang ini sulit sekali mengajak orang untuk membaca buku, walaupun buku itu tipis. Ya kan? Jadi ada buku Pajak dan Riba, ada buku Perbudakan Utang, kemudian ada Negara Budak yang baru terbit, yang sebelumnya ada lagi Mulkan Jabarian, gitu. Itu semua buku-buku yang perlu dibaca untuk membekali kita di zaman ini, untuk mengerti zaman, dan kala itu kita bisa kalau istilah Syekh Al-Qadir itu kita bisa seperti surfing itu. Kita kalau bahasa pasarnya itu menunggangi zaman itu untuk selamat gitu. Jadi menunggangi gelombang, mengarungi gelombang supaya selamat dan tidak tergulung oleh gelombang itu. Gitu. Nah, jadi sekarang ini ada gerakan-gerakan yang disebut sebagai masyarakat anti riba, tapi kenyataannya bukan anti riba, mereka cuma pengen ngelunasin utang. Nah, itu jalan buntu gitu, dan tidak akan sampai kepada pembebasan yang sebenarnya. Jadi yang harus dicari adalah bagaimana jalan untuk menghentikan sistem riba ini gitu ya. Dan sekali lagi itu harus dimulai dengan cara berjamaah, membentuk komunitas, sehingga semua aktivitas yang sifatnya fardu kifayah, yang sifatnya sosial itu bisa dijalankan. Karena problem hari ini, problem utang itu sudah bukan problem individual. Jadi kalau Anda membantu dia menyelesaikan utangnya, itu pendekatan individual. Sistemnya nggak berubah, tambah kuat malah, ya kan? Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, mau head to head sama sistem, nggak perlu dan nggak ada gunanya. Gitu. Karena perintah Allah SWT itu bukan kamu perangi yang batil, bukan begitu. Tapi hadirkanlah yang hak. Hadirkanlah yang hak, maka yang batil dengan sendirinya akan musnah. Nah, hari ini kenapa yang batil ini merajalela? Sistem riba merajalela, pajak merajalela, karena kita tidak menghadirkan yang hak. Gitu, yaitu dalam hal ini muamalah. Jadi sekali lagi langkah-langkah praktisnya itu adalah perlahan-lahan kita tinggalkan sistem riba ini, dan kemudian kita mengadopsi muamalah. Mulai tinggalkan rupiah, uang kertas, dolar. Mulai gunakan emas dan perak, dinar dan dirham. Sudah 20 tahun saya mengajak ini. Ya kan? Baru berapa orang yang bisa dihitung dengan jari yang bersedia. Jadi sekali lagi itu problemnya adalah problem psikis. Gitu. Yang sakit itu adalah jiwa, kejiwaan masyarakat. Gitu ya. Jadi saya sekali lagi dalam waktu dekat akan menerbitkan satu buku, judulnya adalah Di Bawah Sihir Fir'aun, tentang psikosis
umat Islam di zaman ini gitu. Nah, jadi itu yang harus diobati dulu, psikosisnya disembuhkan, dengan sendirinya nanti akan perlahan-lahan meninggalkan sistem riba dan dia akan kolaps, pasti kolaps gitu, karena yang batil itu kolaps. Tapi lagi kita yang harus menghadirkan yang hak, bukan memerangi yang batil. Jadi Anda nggak usah head to head sama Yahudi, sama Zionis, sama ini. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah sekali lagi mentaati perintah Allah SWT, menjalankan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan berjamaah di bawah para amir. Gitu. Saya kira demikian. Ya, baik. Terima kasih Amir Zaim atas jawabannya. Terima kasih Pak Hafiz dari Depok yang sudah bertanya. Ya, alhamdulillah di tengah naiknya harga perak terhadap dolar juga semakin banyak antusias orang yang tertarik terhadap perak begitu. Bahkan ada beberapa yang mengalihkan tabungan emasnya beralih ke perak. Ya, ini penting juga puan dan puan semua untuk membaca salah satu buku dari Amir Zaim, yakni Berburu Perak. Nah, sebagai salah satu panduan kita menghadapi eh, berjayanya atau berkilaunya perak, sekaligus di sisi lain melihat keruntuhan sistem uang kertas begitu, karena semakin tingginya nilai perak dan emas berarti menandakan merosotnya nilai rupiah, seperti yang Amir jelaskan tadi. Bukan emas peraknya yang naik, karena emas 1 gram tetaplah emas 1 gram gitu, yang ada adalah nilai uang kertas yang terus merosot. Baik, tadinya saya mau beralih ke chat untuk membacakan beberapa chat yang sudah masuk, tapi masih ada yang angkat tangan, jadi kita dahulukan yang angkat tangan supaya langsung bisa menyampaikan maksud pertanyaannya. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit, 20 menit ke depan. Ini dari akun Akai618. Boleh pertanyaannya disampaikan, silakan mengenalkan diri, nama, dan dari kota mana. Silakan Pak Akai 618. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan, saya Akai dari Palembang, Amir. Yang ingin saya tanyakan mengenai produk Achilles, bisa dijabarkan asal usul dari perusahaan yang mengeluarkan Achilles ini, Amir? Karena kami minim literatur tentang produk Achilles ini. Di luar kan banyak itu merek-merek lain, tapi kami lebih percaya ke Achilles. Tapi sebelumnya belum paham, belum mengerti tentang siapa pendiri, siapa yang memiliki, dan dari mana asal muasal perusahaan yang mengeluarkan produk perak Achilles ini. Hanya itu yang pertanyaan dari saya, Amir. Sebelumnya kami ucapkan, moderator, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Jadi Achilles ini kan mulai diproduksi itu kira-kira bulan Juni. Juni, Juli, Juni itu uji coba, Juli mulai dirilis ke masyarakat. Jadi baru 7 bulan, 8 bulan lah ya. Nah, latar belakang dicetaknya perak batangan Achilles itu ada beberapa lah. Jadi yang pertama, saya mempelajari ya hukum tentang penggunaan emas dan perak itu. Nah, jadi kita tahu emas dan perak itu, terutama emas, sangat strict pada dasarnya. Haram hukumnya menggunakan emas untuk produk apapun kecuali dua, yaitu sebagai alat tukar, yaitu dinar emas, dan sebagai perhiasan. Dan perhiasan hanya dibolehkan untuk kaum perempuan. Kita laki-laki pun diharamkan untuk menggunakan emas, karena emas sepenuhnya pure adalah alat untuk menentukan nilai dan kemudian menjadi alat tukar, dan jumlahnya sedikit gitu. Nah, perak seperti yang saya sampaikan tadi itu jumlahnya jauh lebih besar.
Itu 98% yang berlaku di masyarakat itu perak, hanya 2% yang berlaku adalah emas. Gitu. Dan setelah saya pelajari, Rasul SAW dan Rasulullah SAW memberikan kelonggaran-kelonggaran terhadap perak itu. Jadi kalau emas itu tidak boleh buat perhiasan, tidak boleh buat sendok, tidak boleh buat gagang pedang, tidak boleh buat baju dan seterusnya. Perak boleh, gitu. Jadi kalau kita lihat pernyataan-pernyataan dari Rasulullah SAW, yang diharamkan untuk menggunakan perak itu adalah sebagai perangkat makan, sendok, garpu, piring, gelas, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat ilat haramnya penggunaan perangkat-perangkat dapur dan makan dengan perak itu bukan perbuatan menggunakan perak, pembuatan perangkat itu sendiri, tapi karena pada waktu itu penggunaan gelas, piring, sendok, perak itu adalah karena kesombongan, karena arogansi. Jadi yang diharamkan adalah kesombongannya itu. Gitu. Jadi Nabi mengatakan mereka yang meminum dari cangkir perak itu seperti menuang api neraka ke dalam perutnya. Gitu, ya. Nah, tapi poin saya adalah tadi bahwa ternyata perak itu digunakan secara lebih longgar. Untuk gagang pedang boleh, untuk gesper boleh, untuk nembel-nembel cangkir gelas sebagai tembelan ya, bukan dari bahan dasar cangkirnya itu sendiri, itu boleh gitu. Nah, jadi dalam kenyataannya hari ini di zaman modern 60% perak itu digunakan sebagai bahan industri gitu, karena jumlahnya mencukupi. Satu ya, jadi ada kelonggaran-kelonggaran. Yang kedua, saya memikirkan bagaimana caranya menemukan agar masyarakat itu bisa mengeluarkan uang harta ini dari sistem riba secara aman, secara liquid, secara praktis. Nah, peraklah jalannya. Jadi kalau Anda mau mengeluarkan uang daripada disimpan di bank yang haram ini, peganglah perak. Karena perak itu adalah uang pada dasarnya, dia liquid. Itu, dan boleh memegang perak dalam bentuk selain sebagai uang. Gitu. Nah, tentu dengan sendirinya penggunaan dirham perak sebagai uang itu harus. Gitu. Karena setidaknya ketika, nah ini yang menjadi misi saya adalah ketika kita sudah mengeluarkan harta kita dari sistem riba menjadi aset real, pada saat tertentu dengan jumlah tertentu yang disebut nisab itu wajib membayarkan zakat. Gitu. Nah, jadi kita tahu hari ini betapa sulitnya mengajarkan orang bahwa tidak sah membayar zakat dengan uang kertas. Bahwa uang kertas zakat harta moneter itu hanya sah dibayar dengan dinar dan dirham. Nah, kalau hartanya sekarang sudah berubah menjadi perak, maka mestinya dengan mudah dia lebih paham bahwa kalau hartanya perak ya zakatnya dirham perak. Gitu, seperti kalau hartanya kambing zakatnya kambing. Kalau kurma zakatnya kurma. Gitu ya. Nah, jadi itu yang kedua. Jadi pertama adalah untuk mengeluarkan harta dari sistem riba, yang kedua adalah supaya zakat dirhamnya nanti keluar. Gitu. Jadi harta perak ini bisa sampai ke fakir miskin dan mustahik yang lain. Jadi kita mentaati perintah Allah SWT supaya jangan harta itu berputar hanya di antara orang kaya. Emas itu hari ini hanya berputar di antara orang kaya, gitu, ya. Nah, dengan sekarang perak itu dimiliki masyarakat secara umum, maka insya Allah nanti zakat berupa dirham perak itu juga akan makin lebih besar jumlahnya. Nah, yang ketiga, saya melihat juga dengan belakangan ini, setahun terakhir ini ketika minat masyarakat terhadap perak mulai tumbuh, dan juga terjadi perubahan kenaikan harga perak terhadap uang fiat yang semakin cepat, banyak sekali produk-produk perak batangan di masyarakat. Gitu. Nah, tetapi saya melihat mereka tidak punya tujuan apapun kecuali mempertahankan sistem riba dengan menjadikan perak itu yang mereka sebut sebagai alat investasi, sebagaimana emas sebelumnya, ya kan? Selama di zaman ini dikenal sebagai alat investasi. Nah, perak pun diajarkan dan diperlakukan seperti itu. Gitu. Nah, tetapi di balik minat masyarakat dan pengajaran bahwa perak ini bisa menjadi investasi dan sebagainya, itu ada yang dalam istilah sekarang ini disebut sebagai gorengan. Harga perak digoreng. Gitu. Jadi kalau kita lihat di pasaran itu, merek-merek perak itu harganya jauh di atas kewajaran. Nah, contoh yang paling mudah adalah perak yang diberi sertifikat yang disebut sebagai PT Antam. Ya. Sekarang itu kalau Anda jual beli
lihat jual beli perak PT Antam, itu kalau langsung beli ke Antam dibilang nggak ada barangnya. Tapi ada di pedagang-pedagang. Nah, tapi harga perak yang waktu itu masih 25 juta dijual sudah 60 juta. Hari ini yang harga 60 juta, 65 juta dijual 130 juta. Gitu. Nah, itu menjadi sangat tidak logis. Itu sudah menjadi monkey business istilahnya. Seperti dulu jual beli ikan lohan atau gelombang cinta, ya kan? Nah, monkey business seperti itu, kecurangan seperti itu terus berlangsung karena ada orang-orang yang mau terkelabui dan mau membeli. Gitu. Jadi selama ada orang mau membeli harga perak dengan harga yang tidak wajar, selama itu pula monkey business itu berlangsung. Nah, di luar monkey business yang luar biasa pada satu merek ini, ada merek-merek lain yang mungkin tidak sampai menjadi monkey business, tapi diperjualbelikan dengan cara yang tidak benar. Pertama adalah harga yang jauh di atas kewajaran, dan yang kedua adalah dengan yang disebut sebagai PO, pre-order, barangnya nggak ada. Barangnya tidak ada, orang sudah membayar di depan, which is itu haram hukumnya, ya kan? Emas dan perak itu haram hukumnya kecuali dari tangan ke tangan, gitu. Nah, jadi dengan latar belakang yang seperti itu, saya mulai memproduksi dan mengenalkan Achilles, dan saya bisa membuktikan bahwa harga perak itu bisa lebih rasional, gitu, sepanjang tidak dijual dengan digoreng-goreng, gitu. Nah, salah satu atau bukan salah satu cara untuk memahami harga ini gorengan atau tidak itu adalah dengan cara melihat spot yang disebut sebagai harga spot. Dan harga spot itu ada dua, satu adalah spot internasional, itu bisa banyak sekali website yang bisa Anda lihat untuk melihat spot itu. Salah satunya yang paling mudah adalah yang di www.goldprice.org. Nah, itu di situ Anda bisa melihat harga harian, harga mingguan, harga bulanan, sampai 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun itu bisa dilihat. Gitu. Nah, yang kedua adalah harga yang di tingkat lokal, di tingkat nasional. Nah, itu yang paling umum dirujuk adalah logamulia.com. Itu yang dikeluarkan oleh PT Antam. Nah, PT Antam itu menjadi semacam patokan nasional lah. Gitu, ya kan? Nah, jadi kalau Anda melihat harga perak, bandingkan dengan harga spot itu. Gitu. Cari yang paling dekat. Ya kan? Nah, Achilles memberikan pilihan itu, bahwa Achilles itu diproduksi dengan harga wajar yang dekat dengan spot dan tidak ada PO. Haram hukumnya PO. Ada uang, ada barang. Kalau lagi nggak ada barang, ya nggak ada yang dijual, nggak ada yang bisa dibeli. Gitu, tunggu sampai ada barangnya. Gitu, dan tidak ada sertifikat, tidak ada seal, tidak ada barcode. Itu semua adalah dengan tujuan agar masyarakat menjadi lebih rasional, menjadi lebih dekat kepada fitrah, bahwa segala sesuatu itu didasarkan pada amanah, pada kepercayaan, bukan pada sistem kertas, bukan pada mesin, pada sertifikat dan sebagainya, karena itu ilusi semuanya. Gitu. Jadi saya kira itu latar belakang mengenai produk Achilles, dan produk Achilles itu di bawah pengawasan saya langsung. Jadi saya pastikan dari bahan baku itu diperiksa, kemurniannya dipastikan, lalu dimurnikan terlebih dahulu, dan diperiksa ulang, uji petik, selalu itu 9999. Jadi orang bilang 94 kali. Nah, tapi yang kita beritahukan adalah itu 93 kali, karena bagaimanapun supaya tidak ada overclaim. Tapi kalau Anda cek pakai alat tadi spektrofotometer, itu akan ketemu 94 kali itu produk Achilles itu. Penjelasan mengenai Achilles. Baik, terima kasih Amir Zaim, sudah sangat komprehensif tadi jawabannya seputar Achilles Silver yang ditanyakan oleh Pak Akai dari Palembang. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik Tuan dan Puan semua, saya kira ini ada banyak peserta yang baru masuk di edisi 78, karena kajian kita ini sudah masuk ke edisi 78. Jadi banyak yang baru masuk di kajian malam hari ini yang mungkin belum tahu bahwa kita ada grup peserta kajian muamalah, karena sudah dipastikan pertanyaan yang masuk tidak akan bisa ditanyakan semua pada malam hari ini karena banyak.
Jadi tuan dan puan semua bisa menghubungi narahubung atau ke penggagas kajian muamalah Wazir Indra. Nomornya ada di chat, boleh dibuka, nanti bisa masuk ke grup kajian. Di sana boleh bertanya. Boleh bertanya dan nanti bisa dijawab secara berangsur-angsur oleh Amir Zaim atau oleh pemateri yang lain. Karena selain Amir Zaim juga ada pemateri yang lain yang berada di grup tersebut. Dan itu grup terbuka 24 jam. Baik, silakan kita mungkin satu pertanyaan terakhir, izin Amir, sebelum kita tutup, nanti ada kesimpulan setelah pertanyaan terakhir yang akan kita sampaikan sekarang. Saya utamakan yang lewat mikrofon terlebih dahulu. Jika tidak, kita akan bacakan satu pertanyaan yang ada di chat. Tidak ada yang angkat tangan lagi ya? Oke, baik, kita lihat di chat. Nah, akhirnya ada yang angkat tangan ya. Jadi kita tidak jadi ke chat. Oke, chat pertama ini sebenarnya sudah dijawab ya, Ibu Ida Mulyani tadi. Hukum PO Perak. Tadi sudah dijawab oleh Amir Zaim, hukumnya haram. Tidak boleh ya. Memang di lapangan PO Perak itu sangat menjamur karena pasokan perak yang sedikit, peminatnya semakin banyak. Bahkan ada beberapa brand silver yang PO-nya itu sampai 3 bulan, 4 bulan. Wah, itu luar biasa itu. Sampai 1/4 tahun. Oke, baik. Yang ingin bertanya selanjutnya silahkan. Ini yang terakhir. Ibu atau Bapak Ismatullah Jai. Silahkan dibuka mikrofonnya, perkenalkan nama dan dari kota mana, lalu lanjutkan pertanyaan yang ingin disampaikan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Jai dari Bogor. Amir Zaim, izin bertanya untuk merek alat ya. Untuk cek peraknya, apa ada alat dengan merek yang direkomendasikan? Kemudian mohon maaf juga, saya ikut dari pertengahan kelas ini tadi, tidak dari awal. Izin bila sudah dijelaskan bisa di skip ya Amir. Menurut Amir, bagaimana hukum flipping emas dan perak, atau mungkin istilah umumnya membeli emas untuk diperjualbelikan lagi. Terima kasih. Tentang saya nggak tahu, ada beberapa alat untuk memeriksa kemudian emas dan perak itu ya, spektrofotometer itu. Dan yang saya tahu itu harganya antara 100 juta sampai 300 juta gitu. Jadi dengan kata lain nggak itu gitu. Kalau sekarang itu bisa ke toko-toko emas besar punya. Kalau meminta tolong diperiksa ada yang nggak perlu bayar itu. Tapi kalau Anda mau minta print out-nya suruh bayar 200.000 untuk mendapatkan print out hasil pengujiannya itu gitu ya. Nah, tapi juga ada yang portable yang lebih murah, tapi saya nggak tahu persisnya berapa dan mereknya apa. Tapi intinya adalah bahwa Anda nggak usah risau repot-repot mau menguji begitu. Itu yang saya maksud tadi, bahwa yang harus dikembalikan pertama kali sekarang ini adalah satu, rasa percaya. Saling percaya di satu sisi dan amanah di sisi yang lain. Gitu ya kan. Jadi kalau Anda mau membeli perak, cari yang Anda bisa yakini bahwa Anda bisa percaya yang menggunakan perak itu. Dan kalau sudah Anda percaya, seperti kalau misalnya Anda mau melihat dirham perak dan dinar emas itu, ya percayalah pada sultan atau amir yang menerbitkannya. Dia yang bertanggung jawab atas kemurnian dan timbangannya. Dia bertanggung jawabkan itu di hadapan Allah SWT, bukan di hadapan manusia. Gitu, ya kan? Nah, jadi kalau Anda cari dinar dan dirham, carilah dinar dirham yang ada pertanggungjawabannya, yaitu yang ada nama sultan dan amirnya. Jangan cari nama dirham merek A, merek B, yang sebetulnya itu abal-abal dalam pengertian tidak ada pertanggungjawabannya dan hanya untuk mencari duit buat perusahaan yang mencetak sebetulnya itu koin yang diklaim sebagai dinar dan dirham. Gitu, simple ya. Sekali lagi kembali kepada syariat Islamnya, kepada aturan-aturan hukumnya, ya kan? Gitu. Jadi buat apa Anda
Tapi kalau Anda yakin, oh ini diberikan oleh si Amir A, oleh Sultan B, maka saya percaya begitu, ya kan? Nah, jadi itu mengenai soal alat itu. Yang kedua tadi mengenai apa ya? Saya agak lupa tuh. Seperti Ya, ini Amir, mohon maaf karena saya ikut di tengah-tengah. Bila sudah dijelaskan, langsung dilompati aja nggak apa-apa. Hukum flipping emas dan perak menurut Amir Zaim bagaimana? Jadi ini sekali lagi bahwa yang harus kita pahami itu adalah bahwa emas dan perak itu adalah penentu harga. Itu dulu pokoknya. Bukan soal emas dan perak diperjualkan, boleh. Itu selain dia menentukan harga, dia adalah komoditi dan sekaligus sebagai alat tukar. Yang tidak boleh adalah memperjualbelikan emas dan perak. Gitu. Ya, pada dasarnya begitu. Anda kalau mau memperjualkan emas dan perak dengan jagung, boleh. Emas ditukar dengan perak, boleh. Perak dengan kedelai, boleh. Perak dengan kurma, boleh. Emas dengan sapi, boleh. Tapi dengan uang kertas tidak boleh. Itu prinsipnya. Bukan tidak boleh emas dan peraknya, tapi uang kertas itu, uang fiat itu adalah riba. Haram hukumnya dan tidak sah hukumnya untuk transaksi apapun. Gitu. Nah, tentu dalam proses untuk ke sana kita tidak bisa membalik tangan. Sekarang ini untuk mendapatkan emas, untuk memproduksi dinar, untuk mendapatkan perak, memproduksi perak masih dengan uang fiat. Anda punya kedelai 1 ton jadi perak, orang nggak mau gitu karena masih hidup di bawah sistem uang fiat. Nah, jadi uang fiat ini kita perlukan untuk mengadakan kembalinya yang hak itu. Gitu. Nah, itu kaitannya nanti dengan pertanyaan soal jual beli online segala macam. Itu suka miss kehilangan fokus pada poin yang sebenarnya. Gitu. Jadi kalau berjual beli dengan uang fiat itu mau offline mau online itu haram. Gitu. Jadi persoalannya bukan online atau offline-nya, tapi uang fiatnya. Nah, baru kita bisa bicara. Jadi kalau begitu, kalau misalnya modelnya online, jual beli perak dengan emas, emas dengan perak, gimana caranya? Nah, baru kita cari solusinya dengan al-wakil dan dengan pihak ketiga dan sebagainya, gitu. Jadi pertanyaan tadi memperjualbelikan emas dan perak itu harus didudukkan dulu, gitu ya. Yang dimaksud memperjualbelikan itu apa? Gitu. Karena bahkan dengan dinar dan dirham itu misalnya hukum pasar tetap berlaku. Misalnya dinarnya coel, beratnya berkurang, maka harga dalam peraknya juga akan berkurang. Gitu. Ya kan? Dan selalu yang jadi patokannya adalah timbangannya. Kalau ada dinar yang coel, itu bukan dilihat satuan koin per koinnya, tapi ditimbang. Genap nggak 4/4 gram? Kalau tidak genap berarti dia harus dikurangi nilainya. Begitu seterusnya. Jadi ada hukum-hukum yang berlaku yang hanya bisa dipahami kalau sesuai dengan habitatnya. Gitu ya, habitat dinar dirham itu adalah muamalah. Kalau di sekarang ini lalu dipahami dalam konteks sistem riba, jadi kacau balau. Seperti hanya pertanyaan mengenai jual beli online dan sebagainya itu. Gitu ya. Jadi Anda perlu baca tuh beberapa buku yang terkait dengan hubungan antara uang fiat dan emas dan perak. Seperti misalnya buku hukum uang kertas, fatwa tentang uang fiat, banyaklah buku-buku pustaka dia itu periksa satu-satu dan Anda baca, gitu, baca supaya bisa mengerti dengan tuntas. Karena hari ini pengetahuan tentang muamalah itu hilang, gitu. Nah, jadi salah satu upaya kita dengan pustaka dinar itu adalah mengembalikan pengetahuan tentang muamalah, tentang emas dan perak dan sebagainya, gitu ya. Baik, terima kasih banyak Amir. Baik, terima kasih Pak Ismatullah dan jawaban dari Amir Zaim juga terima kasih banyak. Alhamdulillah, Tuan dan Puan yang dirahmati Allah, kita sudah berada di ujung pertemuan di Google Meet ini dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Nah, sekali lagi saya informasikan boleh japri ke narahubung saya pribadi atau ke Wazir Indra, nomornya sudah tertera di chat untuk bisa bergabung ke grup peserta kajian muamalah. Nah, di sana bisa bertanya dan mendapatkan info tentang
agenda kajian selanjutnya. Juga untuk mendapatkan buku-buku terbitan Pustaka Adina, yang salah satunya yang sedang kita bahas malam hari ini, itu ada buku Berburu Perak. Nah, dan buku-buku yang lain yang tadi Amir Zaim sudah sebutkan judul-judulnya. Nah, itu bisa pesan ke Pustaka Adinanya langsung di nomor 0813 9882 3672. Silakan dihubungi ke sana dan dipesan bukunya. Juga nanti di grup itu juga selalu update buku-buku Pustaka Adina terbitan terbaru. Yang mana memang Pustaka Adina terbitan terbaru biasanya berkaitan dengan yang sedang terjadi saat ini ya, seperti yang terbaru Berburu Perak kan belum lama bukunya itu terbit ketika perak mulai booming di masyarakat. Nah, jadi memang kekinian buku-bukunya. Jadi silakan untuk didapatkan, dibaca. Jika tidak mengerti apa yang dibaca itu boleh ditanyakan di grup. Nah, makanya kita sediakan bukunya, sediakan juga tempat bertanyanya di grup peserta kajian muamalah yang on itu 24 jam terbuka grup tersebut. Baik, Tuan dan Puan semua, kita sudah berada di akhir, maka mohon izin Amir Zaim untuk memberikan penutup tentang tema kajian malam hari ini. Saatnya dirham perak berjaya begitu, karena 9 menit lagi sudah menuju jam 10 malam. Baik, Amir Zaim Zaidi, silakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, baik. Jadi Syekh Qadir mengajarkan pada kita ya bahwa kehidupan itu ada tiga lapis. Gitu. Jadi Syekh Qadir mengatakan kita harus bersabar dalam memahami hal ini karena itu tidak diajarkan di sekolah. Jadi yang diajarkan di sekolah itu boleh dikatakan menyesatkan gitu ya. Karena kalau kita tahu apa yang diajarkan di sekolah itu hanya membuat kita loyalis, tunduk patuh pada sistem yang berlaku. Dan kita tahu bahwa sistem yang berlaku hari ini adalah sistem riba, negara fiskal, mulkan jabarian kalau pakai istilah yang lain, ya kan, yang sangat menindas dan membuat kita keluar dari fitrah gitu. Kita berada dalam penjara gitu. Jadi karena itu pertama kita harus memahami lapisan pertama. Lapisan pertama itu adalah peristiwa sosial, peristiwa ekonomi politik yang berlangsung yang kasat mata gitu. Ya kan, di mana ya seperti hari ini kita lihatlah runtuhnya uang kertas, maraknya perak dan emas, kemudian merajalelanya riba dan sebagainya. Nah, itu adalah simptom, itu adalah gejala-gejala yang bisa kita lihat dengan panca indera. Gitu. Tapi bisa jadi kita tidak pahami kenapa hal itu terjadi dan siapa yang membuat itu terjadi dan kenapa terjadi. Gitu ya. Nah, tentu kita kemudian perlu belajar sejarah, perlu melihat waktu ke waktu, zaman ketika kita hidup dibandingkan zaman sebelum kita hidup, sehingga kita bisa memahami bahwa kehidupan sekarang itu sama sekali keluar dari fitrah gitu. Nah, jadi lapis kedua itu adalah sesuatu yang di bawah permukaan gitu. Nah, kita bisa mengetahui itu dengan cara memahami motif, kata Syekh Qadir, motif yang membuat sejarah ini berlangsung seperti hari ini. Nah, Syekh Qadir menunjukkan pada kita bahwa ini berlangsung kira-kira dalam 500 tahun terakhir ini yang kita sebut sebagai zaman modern. Jadi dimulai dengan perubahan mindset, dimulai dengan perubahan keyakinan karena munculnya filsafat. Itu di abad ke-14 yang orang bilang sebagai abad pencerahan, Aufklärung. Nah, itu kalau dilihat dari segi dinul Islam sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Qadir, kita melihat bahwa ini justru kegelapan. Ketika manusia dibawa dari zulumat, dari nur menjadi zulumat, dari cahaya yang dibawa oleh para nabi, para rasul menjadi kegelapan, karena kemudian kita dibimbing bukan lagi oleh orang-orang yang mendapatkan wahyu, tapi dibimbing oleh orang-orang yang menggunakan nalar, yaitu para filosof, rasionalisme, humanisme, ya kan? Nah, jadi itu pentingnya membaca sejarah gitu, dan sekali lagi buku-buku yang dibaca harus dipilih, bukan buku yang diajarkan di sekolah, itu buku-buku yang membutakan itu.
Kita memerlukan buku-buku yang mencerahkan. Nah, itulah yang diambil perannya oleh Pustaka Adina. Gitu. Nah, tetapi kata Syekhul Qadir di dalam lapis yang ketiga itu ada lapisan lagi yang lebih dalam, yaitu lapisan yang tersembunyi, gitu. Lapisan yang masuk ke wilayah ruhani. Gitu. Nah, itu. Sedangkan kolbu dimatikan. Nah, inilah kita harus kembali menghidupkan kolbu untuk kembali menjadikan manusia sebagai sebagai Bani Adam. Atau kalau dalam istilah Heidegger itu dia kemudian menggunakan istilah Dasein gitu. Karena manusia modern itu sudah bukan manusia lagi. Kalau menggunakan istilah Nietzsche itu adalah subhuman, yaitu menjadi binatang materialistik yang rasional gitu ya. Tidak lagi ada fakultas kolbu. Dan kalau Anda melihat budaya barat hari ini itu yang terjadi. Kehidupan itu adalah ateistik, semua dilandaskan kepada hal-hal yang sifatnya penalaran gitu. Tidak ada dimensi metafisikal, tidak ada dimensi rohaniah dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi apa yang saya ingin sampaikan dengan closing statement ini adalah itu tadi, bahwa semua yang terjadi di kasat mata itu tidak cukup untuk kita memahami jalan keluarnya. Itu hanya cukup untuk memahami zaman ini. Tapi itu sangat penting. Kita harus paham kehidupan zaman kita hidup. Nah, tapi kemudian kita harus mengetahui motifnya, ya kan? Di mana kita tahu selama 500 tahun itu muncullah para filosof, rasionalisme, membunuh Tuhan, dan kemudian menghasilkan sistem ribawi, gitu ya. Jadi itulah yang kalau dalam terminologi Rasul itu disebut mulkan jabarian, gitu. Nah, tetapi sekali lagi kemudian ada dimensi-dimensi lain yang dasarnya adalah tauhid, dilandasi ketakwaan, dan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kekuatan dan Rasulnya melalui para ulil amri dan para ulama. Jadi ketika Rasul itu sudah tidak ada, masa Nabawiyah itu tidak ada, maka ada dua yang harus dipegang, yaitu warasatul anbiya, ya kan, yaitu ulama-ulama yang membimbing kita kepada hal-hal yang ruhaniah, dan yang kedua adalah ulil amri, para amir, para sultan yang menjalankan syariat Islam yang dalam istilah Al-Quran itu sebagai hablillah, sebagai tali Allah. Kita mengikatkan diri kepada Allah SWT melalui para ulil amri ini yang menjadi kelanjutan Nabi SAW dalam hal menegakkan syariat. Gitu ya. Jadi kita harus kalau dalam bahasa sekarang itu harus meriset seluruh mindset kita, kehidupan kita kembali kepada dinul Islam. Gitu. Dan jalan masuk kita hari ini adalah muamalah. Pelajari muamalah, jalankan muamalah, insya Allah menyatunya muamalah dengan ibadah membuat dinul Islam kita menjadi paripurna. Saya kira demikian Sidi Ilham. Mudah-mudahan ada manfaatnya diskusi kita malam hari ini. Baik, terima kasih Amir Zaim Saidi yang sudah membersamai kita pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya dan ilmunya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Baik Tuan dan Puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kajian malam ini dicukupkan sekian. Mohon maaf saya Ilham Mutakin selaku moderator jika ada salah dalam memandu kajian pada malam hari ini. Sampai jumpa di kajian yang selanjutnya edisi 79, boleh dipantau di grup untuk info, tema dan pemateri yang akan mengisi kajian di pekan yang akan datang. Kita tutup kajian malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah, sir wa barakati al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.